Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haida Dwi Mustika, asal Prodi Pendidikan Jasmani dengan NPM 2213051064. Di sini saya akan menjelaskan tentang PKKMB dari tanggal 15 sampai tanggal 19 Agustus tahun 2022. Langsung saja, materi pertama di hari pertama ini dibawakan oleh Bapak AKBP Yusriyadi Yusrin SMK MNKOM. Pembahasannya ini melalui UU ITE. Di sini beliau menerangkan dan menegaskan apa sih yang dimaksud dengan UU ITE. 2. Beberapa pasal-pasal yang ada di UU ITE, contohnya semisal pasal 27. Terus 3. Apa sih tujuan dari pemanfaatan teknologi informasi? Dan ada beberapa tips dan trik untuk menghindari terkenanya kita pada UU ITE tersebut. Materi kedua ini dibawakan oleh ibu yang bernama Ibu Dr. Susetia Herawati ST.MSI. Materi beliau ini tentang pengembangan karakter mahasiswa sebagai intelektual dan anti kekerasan. Ada beberapa pokok pembahasan beliau, diantaranya ia menjelaskan apa itu arti kata bullying, di mana sajakah bullying itu terjadi, apa saja jenis bullying, terus contohnya ada di mana saja, contohnya ada di lingkungan, di sekolah, bahkan di keluarga sendiri. Ada juga kasus-kasus bullying yang telah terjadi. Dan yang paling penting di pembahasan kali ini adalah bagaimana tanggung jawab kita sebagai generasi muda. Materi ketiga ini disampaikan oleh Dr. Kiai Haji Said Akil Siroj MA. Di materi ini, ia menjelaskan tentang bagaimana cara penguatan karakter mahasiswa, dan inti pokok pembahasannya adalah 1. Tujuan dari penguatan karakter itu bagaimana? 2. Apa saja peran dan beberapa kearifan lokal dalam membangun nilai-nilai kebangsaan di dalam diri sendiri, dan ia mengimbau kepada mahasiswa baru Universitas Lampung agar tetap menjaga kelestarian dan budaya bangsa Indonesia. Hari kedua PKKMB. Materi pertama ini dibawakan oleh Wakil Rektor Akademik dengan judul Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Di materi ini beliau menerangkan tentang 1. Visi Indonesia di tahun 2045, 2. Indikator profil Pancasila, 3. Tujuan Merdeka Belajar, dan 4. Apa saja hak seorang mahasiswa. Materi kedua dibawakan oleh Wakil Rektor Bidang Umum dan Keuangan. Ia menyampaikan materi tentang manajemen risiko dan kampus yang sehat, dan pokok pembahasannya adalah 1. Apa sih arti dari lingkungan hidup? 2. Apa saja permasalahan yang ada dan bagaimana pengelolaan lingkungan? 3. Bagaimana upaya Unila dalam menciptakan kampus yang sehat? Dan 4 adalah manajemen risiko. Materi ketiga ini dibawakan oleh Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni tentang etika dan norma kehidupan kampus dengan inti pokok 1. Menjadi mahasiswa yang ideal dan beretika, 2. Tujuan dari kuliah, 3. Beberapa tipe karakter mahasiswa, 4. Karakteristik yang harus dimiliki oleh mahasiswa. Materi terakhir di PKKMB hari kedua ini dibawakan oleh Wakil Rektor Bidang Perencanaan Kerjasama dan TIK yang memuat tentang perencanaan perguruan tinggi di era 4.0 dan kehidupan kampus di masa pandemi. Ide pokok pembahasannya adalah Icistis Jin Unila, beberapa tantangan Unila, fasilitas dan infrastruktur yang bernilai diperuntukkan oleh mahasiswa Unila, dan di ujung acara PKKMB pada hari kedua itu ditutup oleh perkenalan para UKM. Pengisi materi PKKMB hari ketiga. Materi pertama dibawakan oleh Profesor Dr. Patuan Raja MPD selaku pimpinan FKIP. Ia menerangkan beberapa para pimpinan program ilmu pendidikan yang ada di FKIP. Yang pertama, ilmu pendidikan penjas dengan Dr. Heru Sulistianta SPD MLR, ilmu pendidikan bahasa Inggris dengan Dr. Feni Manifatullah SSM Hum, pendidikan tari dengan Agung Kurniawan SSN MHUM, dan pendidikan bahasa Perancis dengan Diana Rosita SPD MPD, dan pendidikan musik adalah Hasim Khan SSN MA. Ia juga menjelaskan ada 19 prodi untuk sarjana S1, dan untuk sarjana S2 ada 10 prodi di FKIP. Pemateri kedua adalah Profesor Dr. Sunyono MSI. Ia dengan judul Bagaimana Sesungguhnya Kondisi Saat Ini. Ia menerangkan beberapa literasi, yaitu ada literasi baru, literasi data, literasi teknologi, dan literasi manusia. Kompetensi inti adalah menyiapkan diri menjadi guru di era revolusi industri 4.0. Ia menerangkan tentang fakta ada 40 juta pengangguran di Indonesia.
Terus keluhan umum yang ada di Indonesia adalah orang-orangnya terlalu teoritis, kemampuan komunikasi yang kurang baik, dan tidak memiliki kemampuan berpikir kritis dan efektif. Materi ketiga dengan judul Sistem Perkuliahan dan Bimbingan Akademik. Mahasiswa baru diterima menjadi mahasiswa karena memiliki potensi. Learning loss adalah perbedaan kualitas antara pembelajaran offline dan online. Dia juga menjelaskan psikomotor, kognitif, afektif. Psikomotor adalah berkaitan dengan praktek, kalau afektif berkaitan dengan sikap. Ia juga menerangkan apa sih perbedaan antara SMA dan kuliah. Kalau SMA, kita yang dicari oleh guru, kalau kuliah lebih ke sikap yang dimana mahasiswa yang lebih harus antusias dan aktif dalam mencari dosen. Ada beberapa poin perbedaan dari sistem, waktu, tempat, kualitas, dan sikap mahasiswa. Ia juga menjelaskan tentang plagiarisme. Plagiarisme adalah mencuri, nyolong, maling, menciptakan, atau mencuri karya orang lain. Materi keempat itu dibawakan oleh Dr. Riswanti Rini MPD selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni. Ia menjelaskan tentang tugas pokok bagian kemahasiswaan dan alumni. Ia menjelaskan tentang pelaksanaan yang ada, syarat tugas untuk lomba, dan ia juga menjelaskan tentang SKIPI, yaitu Surat Keterangan Pendamping Ijazah. PKKMB hari terakhir, hari keempat, tanggal 19 Agustus 2022, ini membahas tentang pengenalan struktur organisasi, perkenalan dengan pimpinan jurusan, perkenalan dengan pimpinan prodi, dan pembahasan tentang SKS. Dan yang terakhir adalah membahas tentang mengenai aturan-aturan apa saja yang ada di fakultas. Dan itu cukup resuman saya dari hari pertama, tanggal 15 Agustus sampai tanggal 19 Agustus 2022 PKKMB Unila tahun 2022. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye guys.